Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh safiyuhu wa khaliluh addal amanata wa nasahal ummah wa jahada fillahi haqqa jihadihi hatta atahul yaqin tarakana ala mahajjatil bayda layluha kanahariha la yazighu anha illa halik. يقول الله عز وجل في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin dan muslimat pendengar hang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tiada bosan-bosannya kita mengingat terutama diri saya pribadi dan seluruh kaum muslimin dan muslimat yang mendengar dan menyaksikan radio dan hang TV di pagi yang mulia ini agar untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketakwaan merupakan sesuatu yang wajib untuk kita miliki dalam kehidupan kita. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita agar kita untuk senantiasa berbekal dengan ketakwaan. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Taqwa adalah mengerjakan segala apa yang Allah Subhanahu wa taala perintah dan meninggalkan segala larangan-larangan yang Allah Tabaraka wa taala larangkan kepada kita. Kemudian juga senantiasa kita berselawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada hari yang kita hidup di dunia ini kecuali kita berselawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sosok manusia yang paling mulia yang telah mengajarkan kepada kita segala kebaikan, segala manfaat di dalam kehidupan kita ini, baik manfaat ketika kita di dunia maupun nanti di akhirat kelak. Kaum muslimin dan muslimat pendengar hang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan yang lalu kita membahas tentang yaitu beberapa perkara yang dijauhi oleh hamba-hamba Allah yang istimewa. Bahwasalnya hamba Allah yang istimewa itu yang Allah sebutkan dalam Al-Quran sebagai ibadur rahman, mereka itulah orang-orang yang jauh daripada kesyirikan, kemudian mereka itu tidak membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali di atas kebenaran, dan mereka juga tidak berzina, tidak melakukan perbuatan zina. Artinya mereka itu bukan hanya sekadar tidak melakukan zina, bahkan juga mereka adalah menjauhi segala hal-hal yang dapat menjerumus kepada perzinaan. Mereka tidak berikhtilat, mereka tidak
melakukan yaitu perbuatan yang dapat menjerumus kepada perzinahan sangat banyak sekali. Ya. Menonton dengan tontonan yang tidak layak. Kemudian mereka tidak menggoda orang lain, ya, dan sebagainya. Cukup banyak sekali. Maka hamba Allah yang istimewa adalah hamba Allah yang menjauhi daripada hal demikian. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifat hamba-hamba Allah selanjutnya. Sifat-sifat hamba Allah yang istimewa selanjutnya. Allah Subhanahu wa taala sebutkan illa man taba wa amana wa amila amalan salihah fa ulaika yubaddilullah sayyiatihim hasanat wa kana Allahu ghafurar rahima. Ini solusi bagi hamba-hamba Allah yang barangkali dalam kehidupan mereka terjatuh di dalam kesalahan. Mereka berbuat syirik. Mereka membunuh orang lain. Dan mereka berzina. Apakah mereka masih punya kesempatan untuk menjadi hamba Allah yang istimewa? Jawabannya masih. Masih. Bagaimana caranya? Allah Subhanahu wa taala kabarkan kepada kita. Caranya adalah dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan taubat, yaitu taubat yang benar. Taubatan nasuha, taubat nasuha. Kaum muslimin dan muslimat pendengar hang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya, kepada kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, Allah tabaraka wa taala membuka kepada kita pintu taubat. Pintu maaf. Kita bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala sebutkan illa man taba, kecuali orang-orang yang bertaubat. Taubat. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Siapa di antara kita yang tidak pernah jatuh di dalam kesalahan? Semua manusia pasti ia akan jatuh dalam kesalahan. Dia akan berbuat salah. Kadang-kala kesalahan yang dia buat itu adalah dosa besar. Kadang-kala ia buat adalah dosa kecil. Tapi Allah Subhanahu wa taala karena sayangnya kepada kita, maka Allah bukakan kepada kita pintu untuk bertaubat kepadanya. Bahkan Allah tabaraka wa ta'ala menjadikan orang yang senantiasa bertaubat kepadanya menjadi orang yang paling dicintai. Innallaha yuhibbut tawwabin. Sesungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala mencintai orang-orang yang bertaubat. Jadi Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang bertaubat. Allah Subhanahu wa taala tidak mempersalahkan kita untuk berbuat kesalahan selama kita mau masih bertaubat kepada Allah tabaraka wa taala. Yang Allah Subhanahu wa taala benci itu adalah orang yang berbuat kesalahan, orang yang terjatuh dalam kesalahan. Namun ia lupa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia lupa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga ia meninggal dalam keadaan tidak sempat bertobat kepada Allah tabaraka wa taala. Maka oleh sebab itu marilah kita sentiasa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah kita bosan di dalam bertobat kepada Allah. Setiap kita jatuh dalam kesalahan, maka kita bertobat kepada Allah, kembali kepada Allah. Maka oleh sebab itu lihatlah Allah Subhanahu wa taala menggambarkan di dalam Al-Qur'an. Wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghaira ba'id. Surga itu didekatkan kepada orang-orang yang bertakwa dan tidak jauh. Hadza ma tu'adun. Inilah yang dijanjikan likulli awwab,
kepada setiap awab, setiap orang yang kembali kepada Allah. Yang Allah janjikan kepada orang yang setiap mau kembali kepada Allah, itu orang yang bertakwa, al-awwab, banyak kembali, hafil, dan menjaga. Subhanallah. Inilah bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita selaku kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebesar apapun dosa yang kita lakukan kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala, ingatlah, qabil taubah. Allah itu maha menerima taubat. Allah terima taubat selama taubat kita itu adalah jujur, nasuha, taubat yang benar. Maka oleh sebab itu, kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada seorang bertanya kepada Al-Imam Hasan Al-Basri. Dia berkata, "Ya Imam, nahnu nadnab, natub." Wahai Imam, kita berbuat salah, kemudian kita bertaubat. Kita buat salah lagi, kemudian kita bertaubat. Buat salah, kita bertaubat. Afala nastahi min Allah? Apakah kita tidak malu kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka apa jawabannya daripada seorang imam besar? Maka beliau katakan, awalaysa idza tasakha thawbu ahadukum iqtasal? Bukankah apabila pakaian kita kotor, kita akan mencucinya? Bukankah pakaian kita, ketika pakaian kita ini kotor, kita cuci? Wa kadzalikal qalb, begitu juga dengan hati kita. Hati kita ini apabila kotor, yang dikotori dengan kemaksiatan, maka solusinya adalah mencuci. Cucinya adalah dengan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan bertobat kepada Allah tabaraka wa taala. Lihatlah Rasul sallallahu alaihi wasallam, manusia yang paling sempurna, yang sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala atas keampunan segala dosa-dosanya. Dijamin oleh Allah atas syurga. Tapi Rasul sallallahu alaihi wasallam senantiasa bertobat kepada Allah. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam bertobat kepada Allah di dalam satu hari sampai 100 kali. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beristighfar, bertobat kepada Allah satu hari sampai 100 kali. Namun kita manusia biasa yang penuh dengan kekurangan, yang barangkali hampir setiap menit kita itu punya dosa. Berapa hari dalam satu hari kita bertobat kepada Allah? Berapa kali dalam satu hari kita beristighfar kepada Allah? Berapa kali jamaah dimuliakan Allah? Ini tidak ada yang tahu kecuali diri kita sendiri. Maka bertobatlah kepada Allah. Allah cinta kepada orang-orang yang bertaubat. Allah cinta kepada orang-orang yang bertaubat. Allah tidak membenci orang berbuat kesalahan selama dia masih mengingat kembali kepada Allah. Tapi yang Allah benci itulah orang-orang yang berbuat kemaksiatan kepada, yang durhaka kepadanya, namun ia lupa kembali kepada Allah Jalla Jalaluh. Kaum muslimin dan muslimat pendengar hang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara untuk merealisasikan yaitu taubat? Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, cara untuk merealisasikan taubat itu yang pertama adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan meninggalkan dosa. Kembali kepada Allah, tinggalkan segala dosa-dosa tersebut. Kemudian yang kedua adalah menyesali apa yang engkau lakukan. Menyesali terhadap dosa-dosa
yang kita lakukan. Kemudian yang ketiga adalah bertekad, punya tekad, punya azam agar untuk tidak kembali melakukan dosa tersebut. Jadi kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan meninggalkan dosa, ya tinggalkan. Nah, jangan kita ucapkan saya bertobat kepada Allah namun kita masih melakukannya. Tapi tinggalkan. Ya. Anda bertobat, misalnya bertobat dari riba. Ya, tinggalkan riba tersebut. Tinggalkan itu bermuamalah dengan riba tersebut. Ya. Kemudian punya rasa menyesal dan bertekad untuk tidak kembali lagi, untuk tidak melakukan transaksinya lagi. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itu an-nadamut taubah. Penyesalan itu adalah taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jika ada kaitannya dengan manusia, maka tunaikanlah hak manusia. Jangan kau mencuri, menzalimi harta orang lain, kembalikan harta tersebut jika itu berhubungan dengan manusia. Maka Allah Subhanahu wa taala katakan illa man taba, kecuali orang-orang yang bertaubat. Kemudian wa amana. Kemudian Allah sebutkan kecuali orang-orang yang bertaubat dan beriman. Kenapa Allah tabaraka wa taala sebutkan iman? Karena kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menginginkan kepada kita di dalam ayat ini, apabila kita jatuh di dalam kemaksiatan yang Allah sebutkan di atas, untuk tajdidul iman, memperbaharui keimanan. Karena seseorang apabila ia berbuat maksiat kepada Allah, maka imannya itu menjadi lemah. Imannya itu menjadi tipis, lemah. Maka Allah Subhanahu wa taala illa man taba wa amana. Beriman kepada Allah. Karena ketika kita berbuat maksiat, iman kita menjadi lemah, menjadi tipis. Maka kita diperintahkan untuk mengupdate, memperbaharui supaya iman kita itu menjadi kuat kembali. Bahkan ketika seseorang berbuat kesyirikan, ya, kalau itu syirik besar, itu bisa meruntuhkan amalannya, meruntuhkan segala amalan yang ia lakukan, pahala-pahalanya habis semuanya. Maka di sini kita juga perlu untuk beriman kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Adapun orang yang membunuh orang lain, ketika berzina, ketika tidaklah ia berzina kecuali ia beriman, kata Rasulullah SAW, tapi imannya menjadi tipis, menjadi lemah. Maka di sini perlu untuk memperbaharui imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian illa man taba wa amana wa amila amalan salihah, dan mengerjakan amal saleh. Inilah hakikat orang-orang yang bertaubat. Yaitu Allah Subhanahu wa taala perintahkan, ya, setelah ia berbuat maksiat kepada Allah, iringilah setiap langkah setelah antum bertaubat dengan memperbanyakkan amal soleh kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai pengganti daripada dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya innal hasanat, kebaikan itu yudhibnas sayyiat, maka ia akan yaitu menghapus keburukan-keburukan. Maka dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ini kan keburukan dengan kebaikan, niscaya kebaikan tersebut akan menghapus keburukan. Maka oleh sebab itu Allah perintahkan kepada orang-orang yang terjatuh dalam kemaksiatan kepada Allah, orang yang terjatuh dalam kesyirikan, terjatuh dalam pembunuhan, terjatuh dalam dosa zina, perbanyakkan amal soleh. Ataupun dosa-dosa lain, terjatuh dalam dosa-dosa besar yang lainnya, perbanyakkan amal soleh. Karena amal soleh yang dikerjakan oleh seseorang ketika ia bertobat itu bukti, salah satu bukti bahwasanya ia bertobat kepada Allah,
dengan sebenar-benar taubat. Kaum muslimin dan muslimat pendengar hang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala katakan, faulaika yubaddilullah sayyiatihim hasanat. Maka kejahatan mereka diganti Allah Subhanahu wa taala dengan kebaikan. Allah akan mengganti yaitu kejahatan dengan keburukan. Kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan ganti kepada orang-orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala kejelekan yang ia lakukan dengan kebaikan. Misalnya seseorang ketika ia berada dalam kemaksiatan, ia berbuat 100 keburukan. Namun ketika ia bertaubat kepada Allah dengan taubatan nasuha, maka Allah akan gantikan 100 keburukan tersebut dengan 100 kebaikan. Itu tafsir yang pertama. Allah ganti. Seorang berbuat keburukan ketika di masa kelamnya 100 keburukan. Namun ia bertobat kepada Allah, kembali kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Dia tinggalkan perbuatan buruk tersebut. Dia menyesalinya. Dan dia punya tekad untuk tidak kembali lagi untuk melakukannya. Maka Allah Subhanahu wa taala akan gantikan. Yang 100 keburukan yang tadi ia lakukan di masa kelamnya dengan 100 kebaikan. Faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Ini bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ada juga yang mengatakan maksud ayat ini adalah Allah gantikan yang dulunya ia mempunyai sifat buruk dengan sifat yang baik. Allah gantikan. Dulunya ia suka marah. Ketika ia bertobat kepada Allah, Allah jadikan dia orang yang penyabar. Dulunya dia ahli maksiat. Di masa kelamnya ia menjadi seorang ahli maksiat. Maka Allah gantikan ia dengan menjadi ahli ta'ah. Ahli dalam masalah ketaatan kepada Allah. Ahli ibadah. Ya subhanallah. Dan kedua tafsir ini ada saling keterkaitan jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah gantikan sifatnya. Dari yang dulunya sifat yang buruk, Allah gantikan dengan sifat yang baik. Yang dulunya suka mencuri, Allah ganti menjadi suka berinfak. Ia dulunya suka makan riba, Allah gantikan ia itu menjadi orang yang senantiasa mencari yang halal. Ia dulunya suka berzina, ia menjadi orang yang menjaga kehormatannya. Ya, kaum muslimin dan muslimat pendengar hal yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Inilah faedah bagi orang-orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat yang benar. Kemudian kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifat selanjutnya yaitu pada ayat yang ke-72. Di antara sifat hamba-hamba Allah yang istimewa itu adalah walladzina la yashhaduna az-zur wa idza marru bil lagwi marru kirama. Ini sifat selanjutnya. Dan orang-orang yang tidak memberikan kesaksian palsu, dan apabila mereka bertemu dengan orang-orang yang mengerjakan perbuatan-perbuatan yang tidak ada faedah, mereka berlalu dengan menjaga kehormatan mereka. Kaum muslimin dan muslimat pendengar hang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan walladzina la yashhaduna az-zur, dan orang-orang yang tidak yaitu memberikan kesaksian palsu. Yashhadun az-zur, setidaknya ada dua pendapat para ulama tafsir. Yang pertama adalah
orang-orang yang tidak memberikan persaksian yang palsu. Nah, itu persaksian yang maksud adalah persaksian yang mana tersebut dapat memalsukan kebenaran. Yang mana dia seseorang bersaksi untuk orang lain, namun ia tidak jujur. Akan tetapi dia memalsukan persaksiannya. Dia menipu hakim. Ya, dia menipu qadhi. Ia menzalimi orang lain yang seharusnya seseorang itu tidak salah, karena persaksiannya tersebut orang itu menjadi salah. Walladzina la yashhaduna az-zur. Maka hamba Allah yang istimewa itu adalah hamba Allah yang tidak melakukan syahadatuz zur. Mereka tidak mau. Mereka itulah orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala yang perintahkan dalam Al-Qur'an. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qisti syuhada'a lillah. Ini sifat mereka. Wahai orang-orang yang beriman, kunu, jadilah kamu qawwamina bil qist. Orang-orang yang adil, yang bersaksi kepada Allah Subhanahu wa taala. Walau ala anfusikum, meskipun atas diri kamu sendiri, awil walidaini, atau atas kedua orang tuamu, wal aqrabin, atau kerabat-kerabatmu. Jadi mereka adalah orang-orang yang tidak yaitu melakukan persaksian yang palsu, tapi mereka adalah orang-orang yang sentiasa berbuat keadilan. Ketika ada orang yang meminta kepadanya untuk menjadi saksi pada suatu urusan, maka dia akan bersaksi dengan saksi yang jujur. Meskipun itu berat. Meskipun itu di atas diri mereka sendiri. Mereka mau mengakui kesalahan mereka sendiri. Walaupun atas kedua orang tuanya. Kalau orang tuanya salah, tetap ia akan bersaksi orang tuanya itu salah. Ya. Dirinya saja kalau ia salah, dia akan mengatakan, saya yang salah. Orang tuanya juga seperti itu. Kerabatnya juga seperti itu. Ataupun pada orang kaya atau orang miskin, sama. Tidak membedakan. Itulah hamba-hamba Allah yang istimewa. Hamba Allah yang istimewa. Mereka itu tidak terpedaya dengan yaitu iming-iming dunia. Yang hari ini kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sangat kita sedihkan dalam kehidupan kita. Begitu banyak persaksian palsu terjadi di mana-mana. Bukan hanya di negara kita, bahkan hampir di seluruh dunia. Persaksian palsu ini menjadi penyakit yang sangat berbahaya di tengah umat ini. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala unabbiukum bi akbaril kabair." Maukah kalian kuberitahu kepada kalian tentang dosa yang paling besar? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sahabat qalu bala ya Rasulullah. Sahabat menjawab, ya wahai Rasulullah. Rasulullah menjawab, al-isyraku billah. Yang pertama itu adalah syirik kepada Allah. Wa uququl walidain. Kemudian durhaka kepada kedua orang tua. Kemudian sahabat berkata, wa kana muttaki'an fajalas. Ketika itu Rasulullah SAW sedang bersandar. Kemudian beliau duduk. Beliau sedang seperti ini, bersandar. Berbicara di hadapan para sahabat, beliau bersandar. Kemudian beliau berdiri, sedang bersandar, kemudian berdiri. Atau duduk. Ya. Fajalas. Kemudian beliau katakan, ala syahadatuz zur, ala qaulaz zur, ala syahadatuz zur, ala qaulaz zur, ala syahadatuz zur, ala qaulaz zur. Rasulullah ulangi.
Lihatlah kaum muslimin yang dirahmati Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, ala unabbiukum bi akbaril kabair. 3 kali Rasulullah ulang. Ketika sampai pada saat beliau akan memberitahu tentang masalah persaksian palsu dan ucapan yang palsu, maka beliau di saat itu sedang bersandar dan beliau duduk. Ini menunjukkan bahwasannya perkara yang akan beliau sampaikan adalah perkara yang besar. Dan beliau ulangi, ala syahadat az-zur, bukan sekali, 2, 3 kali. Berkali-kali beliau ulangi. Ala syahadat az-zur, ala qaul az-zur, ala syahadat az-zur, ala qaul az-zur. Beliau ulangi berkali-kali. Ini menunjukkan bahwasannya begitu agung perkara persaksian palsu ini. Sampai para sahabat sayang kepada Rasulullah dan mereka berharap kenapa Rasulullah tidak diam saja, karena mereka sayang kepada Rasulullah. Tapi Rasulullah mengulanginya. Menunjukkan besar perkara ini, jemaah dimuliakan Allah. Persaksian palsu hari ini, ya subhanallah, kita saksikan begitu mudah dilakukan oleh manusia. Ada orang yang membeli persaksian, ya, ada yang membayar orang lain untuk bersaksi yang seharusnya dia salah, untuk bersaksi supaya dia menjadi benar, menang di pengadilan. Ya subhanallah, di dunia kita bisa lari, bisa menang, tapi ingat di akhirat kelak kita akan kalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita akan kalah. Tidak ada apa-apanya. Silahkan Anda berbuat di dunia ini apa yang Anda sukai. Silahkan. Tapi ingat, ada Allah. Pengadilan Allah itu adalah pengadilan yang paling adil. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Pengadilan Allah itu pengadilan yang paling adil. Ya. Oleh sebab itu, ketika kita diminta untuk menjadi persaksian, hendaklah kita itu berkata jujur. Tidaklah kita saksikan kecuali apa yang kita lihat. Tidak cukup dengan mengatakan saya pernah mendengar, atau saya pernah membaca, atau saya yakin. Tidak. Harus sesuatu yang dilihat dengan mata. Harus sesuatu yang disaksikan dengan mata kita sendiri. Maka tidak cukup dengan hanya sekedar saya pernah mendengar. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Termasuk persaksian yang palsu adalah ketika seseorang yang ia berada di dalam sebuah wadah organisasi ataupun yayasan ataupun sebuah yaitu lembaga, ya, ketika lembaganya itu berbuat kesalahan, ya, atau yayasannya itu berbuat kesalahan, kemudian dinaikkan perkara kepada hakim, kemudian ketuanya itu ataupun pemimpinnya lembaga tersebut memintanya untuk bersaksi, maka janganlah engkau bersaksi kecuali dengan jujur, dengan apa yang engkau lihat. Karena ini sangat susah bagi sebagian orang. Ada kala sebagian orang takut terhadap pemimpinnya, takut kepada ketuanya, akan digeser jabatannya, akan dikeluarkan dan sebagainya, sehingga ia mau melakukannya, dia mau memberikan kesaksian yang palsu. Maka ini, wittaqillah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertakwalah kepada Allah. Ya, engkau janganlah bersaksi kecuali sesuatu yang engkau memang lihat dan penuh dengan kejujuran. Karena apabila engkau memberi kesaksian dengan kepalsuan, maka banyak yang
korban dengan persaksianmu. Betapa banyak rumah tangga orang hancur. Betapa banyak darah-darah ditumpah. Betapa banyak kerusakan-kerusakan terjadi. Itu karena yaitu persaksian yang palsu. Karena persaksian yang palsu. Cukup banyak kemungkaran terjadi atas semua ini karena kesaksian yang palsu. Maka kita sebagai hamba Allah yang beriman kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, yang meyakini Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhan kita, dan kita yakini akan adanya hari kebangkitan, adanya hari akhirat, bertakwalah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jangan pernah kita memberi kesaksian palsu ketika kita diminta untuk menjadi saksi. Kemudian yang kedua, makna kedua syahadatuz zur disebutkan adalah yaitu majlisuz zur. Majlis-majlis zur. Yaitu majlis-majlis yang dalamnya dilakukan maksiat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Majlis-majlis dalamnya banyak kemungkaran-kemungkaran yang diharamkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka ini termasuk walladzina la yashhaduna az-zur. Maka hamba-hamba Allah yang istimewa ini adalah hamba Allah yang senantiasa menjauhi majlis-majlis tersebut. Dia tidak mau duduk dalam majlis dalamnya ada khamar, atau yang semisal dengan khamar. Di dalamnya orang merokok, di dalamnya orang yaitu mengkonsumsi narkoba, di dalamnya orang yaitu mengkonsumsi ganja, ataupun makanan-makanan lain yang itu makanan yang haram, diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Majlis dalamnya itu makan daging babi, ataupun daging-daging lain yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hamba Allah yang istimewa itu mereka la yashhadun. Mereka tidak mau duduk dalam majlis itu. Ataupun di dalamnya itu majlis-majlis yang membicarakan tentang masalah yaitu masalah agama, tapi mereka memperolok-olok agama dalamnya. Maka mereka tidak mau duduk dalamnya tersebut. Ya, dalamnya belajar tentang masalah filsafat-falsafat yang tidak ada, yaitu yang sangat menyesatkan umat. Mereka tidak mau duduk di dalamnya. Majlis-majlis yang di dalamnya itu mencela para sahabat, ya, itu juga majlis-majlis di dalamnya itu banyak kemungkaran-kemungkaran, campur baur, ya, ikhtilat. Ya. Mereka hamba-hamba Allah yang istimewa itu mereka tidak mau ikut di dalamnya itu. Tidak mau ikut dalamnya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Termasuk juga hari ini, ya, yang kita lihat, yang kita saksikan seiring dengan yaitu berkembangnya zaman, berkembangnya teknologi, ya, hamba-hamba Allah yang istimewa itu juga mereka berhati-hati dalam menggunakan medsos mereka, atau HP mereka, atau laptop mereka, atau komputer mereka. Karena di dalam HP itu juga terdapat berbagai macam, yaitu godaan-godaan dengan berbagai macam aplikasi. Macam aplikasi. Ada yang namanya YouTube, yang merupakan hari ini menjadi sebuah fitnah yang sangat besar. Dia bisa menjadi fitnah, bisa menjadi yaitu sebuah manfaat. Tapi yang kita saksikan hari ini banyak manusia menggunakan untuk memfitnahkan diri mereka sendiri. Banyak orang yang lalai di depan HP-nya.
Bahkan rela meninggalkan salat berjamaah kadang-kala. Rela meninggalkan majelis-majelis ilmu, datang ke majelis ilmu, duduk dalam majelis ilmu, rela mereka tinggalkan. Bahkan ada sebagian yang rela mengabaikan keluarganya, anaknya, istrinya, karena yaitu YouTube ini. Hamba Allah istimewa itu, mereka itu tahu bagaimana cara menggunakan YouTube itu. Apa yang harus mereka buka di situ? Apa yang harus mereka tonton di situ? Mereka tahu. Apakah yang mereka buka itu sesuatu yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala atau sesuatu yang dibenci oleh Allah? Mereka tahu cara pemakaiannya. Hamba Allah istimewa itu ketika mereka membuka YouTube itu, yang mereka tonton itu adalah muhadharah, ceramah, hal-hal yang bermanfaat, hal-hal yang dapat meningkatkan kualitas keimanan mereka kepada Allah, menambah keimanan mereka kepada Allah. Bukan konten-konten yang merusak, yang di dalamnya ada wanita-wanita telanjang, orang-orang yang saling sentuhan tanpa ada hubungan pernikahan, bercanda dengan apa namanya itu, laki-laki dan perempuan yang berlebihan di dalamnya, wal'iyadzubillah. Tapi yang mereka tonton itu sesuatu yang bermanfaat untuk mereka. Itu ibadur rahman, itu hamba Allah yang istimewa. Maka ketika kita membuka HP kita, kemudian kita melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah, katakanlah misalnya pornografi, maka berarti kita telah keluar daripada hamba Allah yang istimewa. Kita sudah tidak menjadi lagi hamba Allah yang istimewa. Karena kita sudah menyaksikan sesuatu zur. Ya, itu sama dengan duduk di dalam majlis zur seperti itu. Majlis-majlis yang batil. Jadi majlis batil di zaman sekarang ini bukan hanya mendatangi majlis ada orang banyak di situ. Orang berkumpul berapa orang kemudian duduk ramai-ramai berbuat kemungkaran kepada Allah. Termasuk di saat kita sedang sendiri dan kita berada di depan HP kita. Ada berbagai macam yaitu program-program ataupun program-program yang ada dalam HP kita, dari YouTube kita, dari Instagram, ya, ataupun Telegram, Facebook dan seterusnya. Kita hidup di zaman itu sekarang, kaum muslimin yang dirahmati Allah. Ya, yang sangat mengkhawatirkan. Wa idza marru bil lagwi marru kirama. Kemudian Allah katakan walladzina la yashhaduna az-zur. Nah, ini termasuk juga dikatakan oleh para ulama, walladzina la yashhaduna az-zur ay la yahdhuruna a'yad al-musyrikin. Orang-orang yang tidak menghadiri yaitu perayaan-perayaan kaum musyrikin, orang-orang kafir. Mereka tidak merayakannya. Karena mereka tahu hari raya dalam Islam itu hanya ada dua. Aidul Fitri wa Aidul Adha. Mereka tidak mau hadir dalamnya. Hadir nggak mau, apalagi yaitu merayakannya, mengucapkannya atau melakukannya dengan merayakannya seperti dirayakan oleh orang kafir. Hadir saya tidak. Ini hamba Allah yang istimewa. Ya. Kemudian kaum muslimin dirahmati Allah, wa idza marru bil lagwi marru kirama. Dan apabila mereka itu ya berlalu, dan apabila mereka itu yaitu
bertemu dengan orang-orang yang mengerjakan perbuatan lagu. Lagu itu perbuatan yang tidak ada faedah. Bertemu atau melalui orang-orang yang berbuat perbuatan yang tidak ada faedah. Lagu itu perbuatan yang tidak ada manfaat, tidak ada faedah. Marru kirama, maka mereka berlalu dengan menjaga kehormatan mereka. Mereka tidak ikut sertakan diri mereka untuk jatuh dalam majlis tersebut. Ya, tapi mereka melaluinya. Ya, tidak ikut bercampur dalamnya, sama-sama melakukannya, enggak. Marru kirama. Kalau mereka bisa memberi nasihat, mereka akan memberi nasihat. Ya, merubah majlis tersebut menjadi majlis yang bermanfaat. Kalau tidak, mereka pergi dan tidak mau ikut campur dalam masalah itu. Inilah hamba Allah yang istimewa. Jadi semua waktu mereka itu adalah untuk Allah. Mereka adalah hamba Allah yang sangat perhatian kepada waktu. Mereka tidak mau membuang sedikit pun waktu yang mereka miliki kecuali ada kualitas di waktu tersebut. Karena mereka tahu waktu yang Allah berikan kepada mereka itu semua nanti akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah akan menanya an umrihi, tentang umurnya. Untuk apa kau gunakan umur yang Allah berikan kepadamu? Apakah untuk berbuat ketaatan kepada Allah? Apakah untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala? Kaum muslimin dan muslimat pendengar hang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian naktafi insyaallah. Baik. Karena keterbatasan waktu insyaallah, maka pada hari ini biidznillah taala kita cukupkan pengajian kita, yaitu bahwasannya hamba Allah yang istimewa itu adalah hamba Allah yang senantiasa ketika ia jatuh di dalam kesalahan, maka dia bertobat kepada Allah, segera bertobat kepada Allah, tidak pernah bosan. Ya. Yang kedua adalah mereka adalah orang-orang yang tidak mau memberi pensaksian palsu, duduk di dalam majlis-majlis yang batil, dan juga ketika mereka melewati ada orang-orang berbuat perbuatan yang sia-sia, mereka tidak ikut bergabung dalamnya, tapi mereka melaluinya dengan menjaga kehormatan mereka. Maka kalau kita mampu melakukan ini, maka insya Allah kita akan menjadi hamba Allah yang istimewa. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya menjadi hamba Allah yang istimewa di mata Allah Tabaraka wa taala, dan memberikan kepada kita taufik semuanya, dan yang akhirnya diberikan kepada kita syurga Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang kita harapkan dari Allah Azza wa Jalla. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimin fastaghfiruh.